Halo, shalom. Kembali lagi dengan saya Nanas Manis. Pagi ini siap-siap kam temani saya gambar habis sampai akhir video dari sini. Terus saya mau cerita yang lagi marak-maraknya sekarang di dunia perkontenan di FB Pro. Sama matanya udah sedikit bengkak gitu guys. Dunia perkontenan di FB Pro guys. Kamu tahu orang di luar sana nih ada bikin konten untuk menarik perhatian orang dengan berbagai macam video yang mereka bikin. Contoh kayak saya yang sedang make up, asik testo, bercanda saja. Yang sekarang lagi marak-maraknya di Papua tuh, ketong kasih naik foto atau video, ada yang komen miring sedikit mungkin menyinggung kita, ketong ngambil, ketong jadikan konten, terus ketong baku maki, baku adu mulut. Sebenarnya bukan adu mulut sih, tapi adu ketikan kayaknya dengan otak yang jalan. Saya cuma mau bilang sih begini, itu kamu sedang memperlihatkan kebodohan kamu yang tidak bisa membuat konten yang lebih kreatif ya. Kalau memang kamu tidak bisa buat, maksudnya dengan kamu baku marah, dengan kamu baku sindir, terus kamu FBP. Tapi yang saya bilang di sini kayak itu kamu sedang memperlihatkan kebodohan kamu begitu. Jadi setidaknya kamu bikin konten tuh yang ya wajar-wajar lah. Bikin yang maksudnya ketemu nonton juga senang. Kayak begitu. Kan bikin konten kayak begitu baru kan tersadar nih yang main FB Pro nih bukan hanya orang besar. Anak kecil juga main. Kamu tahu tuh orang Papua tuh pintar sekali dalam praktek. Dalam praktek tuh dia pintar, dia cepat tangkap. Mungkin materi agak susah, tapi kalau untuk praktek cepat sekali. Dan yang kamu lakukan ini, kamu bukan praktek lagi, tapi kamu langsung terjun lakukan itu. Dan kamu bayangkan bahwa seandainya kalau macam adik-adik dong ada apa nonton ke anak kecil-kecil begitu yang nonton kamu konten itu, kami yakin dong tidak akan berpikir untuk lakukan hal yang sama kayak kamu. Betul berkata, kakek itu juga dia bikin kayak begitu, saya juga bisa. Kamu pakai ini kan tidak, baru kami lakukan. Saya heran nih kami, aduh, kamu kayak ketinggalan sekali, kamu kampungan, aduh. Cerita bisa panis kayak sebelah kecil, aduh, ya sudah ini. Ya begitu sudah. Kan bikin halus juga. Saya bicara bikin apa harus miring. Sebelah besar sebelah kecil. Iya, tapi kalau kamu demi FBP, setidaknya kamu jangan menjatuhkan kamu punya harga diri di media dong. Karena manusia-manusia zaman sekarang itu mereka akan menilai dari media. Dari apa yang kamu update itu yang dong akan nilai. Bukan dong langsung kayak kamu baru dong kenal kamu, dong dekat dengan kamu, baru dong kenal kamu. Tidak. Manusia sekarang tuh mereka akan lihat dari kita punya postingan. Kamu tahu, saya punya cerita lagi. Dimana waktu saya kuliah tuh saya sedikit heboh, maksudnya karena di situ saya orang tua masih hidup, saya mama juga, bapak juga masih hidup, mama masih hidup, dan saya sedikit berfoya-foya sampai orang cerita ke yang saya update di media itu jadi bahan cerita orang. Dan mereka sebarluaskan di luar sana bahwa saya sedang jalan sama pejabat yang bikin sampai saya bisa terbang ke sini ke sana, jalan ke sini ke sana, itu semua karena saya jalan dengan pejabat. Dan kamu tahu cerita itu saya tahu setelah saya sudah lulus kuliah dan saya pulang, karena yang diceritakan itu bukan orang dari saya punya kampung atau saya punya kenalan atau saya punya orang, tapi orang yang memang benar-benar jauh yang saya tidak kenal. Tapi dong lihat dari saya punya postingan, terus dong bilang atau bercerita antara mereka kumpul, terus dong lihat saya punya postingan, jadi bahan ejekan atau bahan perbincangan. Dan mereka bilang, oh yuk, kamu tidak tahu kakak ini tuh dia ada jalan dengan pejabat ini. Pejabat siapa? Saya bapak juga pejabat di saat itu. Sama juga pengusaha dan kakak semua tuh pejabat. Sayang. Saya kuliah tuh saya paling enak. Kenapa?
Karena setiap bulan uang masuk di rekening dari kakak-kakak, dari mama, dari bapak. Dan sampai saya selesai kuliah, itu saya tidak pernah jalan sama orang ke suami ke blok. Karena saya tuh tahu bahwa hal yang kita lakukan itu akan tertimpa ke kita. Maksudnya karma tuh berlaku. Jadi misalkan kalau saya kuliah berhak jalan sama orang ke suami, saat saya selesai kuliah, saya kawin, saya suami akan jalan ya, nah dia dong juga. Saya pakai itu otak, saya pakai itu dalam saya otak sini. Makanya saya tidak lakukan hal-hal bodoh yang ada di kamu punya cerita kayak begitu. Saya tidak lakukan hal itu. Jadi buat kamu semua, saudara-saudara perempuan yang dari kampung lain tapi sok kenal dengan saya, terus cerita bilang dia begini-begini, stop, berhenti, jangan lihat dari saya punya postingan. Kamu harus kenali saya. Aduh, lucu banget sih nih orang. Oke, jadi begitu teman-teman, kamu jangan lihat orang dari postingan kita dan menilai kita begini begitu dan semuanya. Iya, mungkin itu sebenarnya saya bagikan saya punya kisah yang biar kamu di luar sana menjadi pembelajaran, tidak usah saling menyinggung, karena orang akan menilai kamu, kakak ini dia tuh suka baku singgung dengan orang, ada ini dia suka baku singgung dengan orang kayak begitu. Contoh kayak satu, jangan apa semata kayaknya sebagus. Cantik, kamu cantik, kamu cantik, iya aku cantik, aku cantik, aku cantik, aku manis, aku seksi, asik. Kamu tuh bangun pagi tuh kamu usahakan harus lihat kaca, terus bilang puji Tuhan, saya ada yang cantik sekali. Iyalah, itu kan apa, hal-hal positif yang bikin kita akan awet muda. Ini suami masih muda. Iya, tapi maksudnya biar awet tetap cantik, manis. Kamu cantik, kamu manis. Begitu guys. Jadi kalau mau, ya kayaknya saya pas bakal sudah jadi. Pakai lipstick apa ya? Jadi kata suka yang terang ini. Jadi kamu kalau saya kayak pasar tuh saya tidak pernah pakai makeup banyak-banyak, saya cuma garis alis, pakai aduh. Bikin begini aja biar ketemu. Final look. Karena di Kubahmu tuh panas guys, jadi kita harus pakai topi.